Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman belajar tentang bangun datar. Di sekitar kita banyak benda-benda yang punya bentuk-bentuk bangun datar, seperti keramik, papan tulis, layang-layang, dan belah ketupat. Ini adalah gambar papan tulis. Papan tulis adalah salah satu contoh bangun datar yang berbentuk persegi panjang. Selanjutnya adalah gambar keramik. Keramik adalah salah satu contoh bangun datar persegi. Berikutnya adalah gambar gantungan baju. Gantungan baju adalah salah satu contoh bangun datar yang berbentuk segitiga. Gambar selanjutnya adalah gambar mainan layang-layang. Mainan layang-layang adalah salah satu contoh bangun datar berbentuk layang-layang. Gambar yang terakhir adalah gambar ketupat. Ketupat adalah salah satu contoh bangun datar berbentuk. Mengetahui contoh-contoh dari bangun datar yang ada di sekitar kita, dapatkah teman-teman menyimpulkan apa itu bangun datar? Bangun datar adalah bangun dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Di bangun datar, kita akan mempelajari tentang segitiga dan segi empat. Contoh benda yang berbentuk segitiga adalah gantungan pakaian. Bisa dilihat dalam gantungan pakaian terdapat 3 sisi. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Memiliki 3 titik sudut, sudut A, sudut B, dan sudut C. Besar sudut BAC ditambah sudut ABC ditambah sudut BCA sama dengan 180 derajat. Jenis-jenis segitiga berdasarkan ukuran panjang sisinya ada 3, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang memiliki 3 sisi yang sama panjang. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang hanya memiliki 2 sisi yang sama panjang. Sisi AB sama panjangnya dengan sisi BC. Segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga sisinya memiliki ukuran panjang yang berbeda. Setelah teman-teman mempelajari jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya, selanjutnya teman-teman akan mempelajari jenis-jenis segitiga berdasarkan sudutnya. Jenis-jenis segitiga berdasarkan ukuran sudutnya dibagi menjadi 3, yaitu segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Segitiga lancip adalah segitiga yang besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu besar sudutnya 90 derajat. Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Pada bangun datar segitiga, terdapat rumus untuk mencari keliling dan luas. Rumus untuk mencari keliling segitiga adalah menjumlahkan semua sisi segitiga, yaitu sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Dan untuk mencari luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi segitiga. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang bangun datar segi empat. Segi empat adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Bangun datar yang termasuk dalam segi empat adalah persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. Bangun di sekitar kita yang berbentuk persegi salah satunya adalah keramik. Karena keramik memiliki 4 sisi yang sama panjang sehingga digolongkan dalam bangun datar persegi.
Bangun datar persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Sisi AB sama dengan sisi BC sama dengan sisi CD sama dengan sisi DA. Persegi memiliki 4 titik sudut, yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut D. Keempat sudut yang ada pada persegi besarnya sama, yaitu 90 derajat. Rumus untuk mengetahui keliling persegi adalah dengan menjumlahkan keempat sisinya, sehingga rumusnya keliling persegi adalah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, sehingga hasilnya menjadi sama dengan 4 kali sisi. Dan rumus luas persegi adalah sisi kali sisi. Papan tulis ini merupakan salah satu bangun datar yang berbentuk persegi panjang. Persegi panjang memiliki 2 pasang sisi sejajar yang berhadapan dan sama panjang. Sisi AB sama dengan sisi CD dan sisi AD sama dengan sisi BC. Sama seperti persegi panjang juga memiliki 4 sudut yang besarnya 90 derajat. Karena persegi panjang memiliki sisi panjang dan sisi lebar, maka untuk mencari keliling persegi adalah 2 kali panjang tambah lebar. Dan untuk mencari luas persegi panjang hanya dengan mengalihkan sisi panjang dan lebarnya saja. Sehingga rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Jajar genjang adalah bangun segi 4 yang memiliki 4 ruas garis, yaitu sisi AB, sisi CD, sisi BC, dan sisi AD. Jajar genjang memiliki 2 sisi, yaitu yang sejajar, sisi AB dan sisi CD. Sudut yang berhadapan dalam jajar genjang besarnya adalah sama. Sudut BAD sama dengan sudut BCD dan sudut ADC sama dengan sudut ABC. Rumus untuk menghitung keliling jajar genjang adalah 2 kali A tambah B. Sedangkan untuk mencari luas jajar genjang rumusnya adalah alas kali tinggi. Bangun datar trapesium adalah atap rumah. Trapesium memiliki sisi yang sejajar, yaitu sisi CD sejajar dengan sisi AB. Trapesium memiliki 4 titik sudut, yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut D. Jumlah 4 sudut dalam trapesium besarnya 360 derajat. Ingat ya teman-teman, untuk mencari keliling trapesium, rumusnya adalah menjumlahkan semua sisi-sisi yang ada pada trapesium, yaitu sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C ditambah sisi D. Jadi, untuk mencari keliling trapesium, rumusnya adalah A ditambah B ditambah C ditambah D. Dan untuk mencari luas trapesium, rumusnya adalah setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Ini merupakan tinggi dari trapesium. Sisi DC, sisi AB merupakan sisi yang sejajar.
Ketupat yang kita makan pada saat Hari Raya Idul Fitri merupakan salah satu contoh dari bangun datar belah ketupat. Belah ketupat memiliki sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB sama panjang dengan sisi BC, sama panjang dengan sisi CD, sama panjang dengan sisi AD. Sisi yang berhadapan pada belah ketupat sejajar, yaitu sisi AB sejajar dengan sisi DC dan sisi AD sejajar dengan sisi BC. Pada belah ketupat, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang, yaitu sisi AB sama panjang dengan sisi DC dan sisi AD sama panjang dengan sisi BC. Pada belah ketupat, diagonal-diagonalnya saling membagi menjadi dua bagian yang sama, yaitu BD dan AC berpotongan di tengah-tengah. Ingat ya teman-teman, untuk mencari keliling belah ketupat, rumusnya adalah menjumlahkan semua sisi-sisi pada belah ketupat, yaitu sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi AD. Jadi, untuk mencari keliling dari belah ketupat, rumusnya adalah 4 kali sisi. Dan untuk mencari luas belah ketupat, rumusnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Mainan layang-layang yang sering kita mainkan merupakan salah satu contoh dari bangun datar layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar segi 4 yang dibentuk dari dua segitiga sama kaki yang alasnya sama panjang dan berhimpit. Ini merupakan bentuk dari layang-layang. Pada layang-layang, sisi yang berpasangan sama panjang, yaitu sisi AD sama panjang dengan sisi DC dan sisi AB sama panjang dengan sisi BC. Diagonal pada layang-layang saling tegak lurus dan berpotongan, yaitu AC tegak lurus dengan BD. Sudut yang berhadapan sama besar, yaitu sudut BAD sama besarnya dengan sudut BCD. Ingat ya teman-teman, untuk mencari keliling layang-layang, rumusnya adalah 2 kali sisi pertama ditambah sisi kedua. Dan untuk mencari luas layang-layang, rumusnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal 1 merupakan diagonal vertikal, yaitu ini merupakan diagonal 1. Sedangkan diagonal 2 merupakan diagonal horizontal. Teman-teman mempelajari materi tentang bangun datar. Sekarang kita akan mencoba mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan bangun datar. Soal pertama, segitiga sama sisi dengan panjang alasnya adalah 8 cm dan tingginya 7 cm. Maka, keliling dan luas segitiga tersebut adalah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menulis rumus dari luas segitiga. Rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi segitiga. Setengah kali, karena dalam soal diketahui bahwa panjang alasnya adalah 8 cm, maka kita tulis 8 untuk alasnya. Setengah kali 8
kali 7 untuk tinggi segitiga. Hitung setengah kali 8 kali 7. Hasilnya adalah 28 cm persegi. Setelah kita mencari luas, kita akan mencari keliling segitiga. Rumus untuk keliling segitiga adalah sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Karena yang diketahui adalah segitiga sama sisi, maka panjang ketiga sisinya adalah sama. Sisi A 8 cm ditambah sisi B 8 cm ditambah sisi C 8 cm. Hasilnya adalah 24 cm. Soal yang kedua, trapesium dengan panjang sisi sejajar adalah 14 cm dan 8 cm. Dan tinggi trapesium adalah 6 cm. Berapakah luasnya? Langkah pertama adalah menulis rumus dari luas trapesium. Rumusnya adalah setengah kali jumlah sisi sejajar. Jumlah sisi sejajarnya adalah A plus B dikali tinggi trapesium. Setengah kali, karena sisi sejajarnya adalah 14 cm dan 8 cm, kita tambahkan 8 ditambah 14 kali tinggi trapesium adalah 6 cm. Setengah kali hasil penjumlahan sisi sejajarnya adalah 22 kali tinggi trapesium 6 cm. Hasilnya dari setengah kali 22 kali 6 adalah 66 cm persegi. Soal yang ketiga adalah diketahui jajar genjang dengan panjang AB adalah 16 cm dan panjang BC adalah 8 cm. Tentukan keliling jajar genjang tersebut. Langkah pertama, tulis rumus keliling jajar genjang. Rumusnya adalah sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi DA. Panjang AB sama dengan panjang CD, sehingga CD adalah 16 cm. Panjang BC sama dengan panjang AD, sehingga AD adalah 8 cm. Kita masukkan angkanya dalam rumus. Sisi AB 16 cm ditambah sisi BC 8 cm ditambah sisi CD 16 cm ditambah sisi DA 8 cm. Hasilnya adalah 48 cm.